Kali ini aku akan jauh dan terasing. Luruskan jalanku, teguhkan imanku. Entah ini hukuman atau pembelajaran, tapi yang jelas aku menyesali atas apa yang aku perbuat selama ini. Begitu sulit memang menghilangkan suatu penyakit yang dari dulu aku biasakan, mengabaikan iman dan ragaku. Aku adalah wanita kotor yang tidak mengenal dosa. Sebentar saja bertobat, berbulan-bulan aku mengulangi dosa yang sama. Sejak SMA aku sudah bermain api dengan suami orang. Tapi semua itu aku lakukan demi sebuah uang. Dan alhasil apapun yang aku inginkan selalu terbeli. Jangankan meminta pada orang tuaku, mereka memberikanku uang saku pun paling banyak seminggu 2 kali. Itu pun jika ada uang lebih. Itu adalah alasanku mengambil jalan pintas senekat ini. Siska, orang memanggilku. Aku berwajah cantik. Tapi kecantikanku yang menjadikanku tidak bermoral, seperti menggoda suami orang untuk mendapatkan apa yang aku inginkan. Alasannya cuma satu, yaitu karena uang. Aku bahkan tak peduli kata orang, karena pikirku aku makan gak meminta pada mereka. Sebetulnya aku sadar ini salah. Tapi faktor ekonomi menjadikan pendorong kuat untuk melakukan hal tersebut. Setelah lulus sekolah, aku makin menjadi. Bahkan siapapun bisa jalan denganku, asalkan mereka memberiku suatu imbalan yang pantas. Tak peduli mereka tua ataupun muda. Bahkan sekalipun aku sudah bekerja, aku pun tetap seperti itu. Kali ini aku dengan bosku sendiri. Hingga akhirnya hubungan kami diketahui oleh istrinya bosku. Dan aku dipecat dari pekerjaan tersebut. Tapi semua itu tak masalah bagiku. Toh masih ada kontak seluler, jadi selagi ada untungnya, aku selalu siap dengan ajakan mantan bosku. Tapi itu hanya berlangsung 1 tahun saja, karena mantan bosku ini makin menipis duitnya, dan aku segera meninggalkannya. Aku mencari pengganti yang lebih darinya. Kali ini targetku adalah seorang bos besar yang bergelut di bidang batu bara. Umurnya sekitar 50 tahunan. Namanya Pak Sutris. Kami kenal tanpa sengaja, yaitu dari sebuah nomor yang nyasar. Dan akhirnya ketemu, lalu sekarang sudah jalan hampir 2 tahun. Sudah banyak yang ku dapat dari Pak Sutris, karena apapun yang aku minta dia selalu turuti. Termasuk sebuah mobil mewah pun ia belikan untukku. Seiring berjalannya waktu, akhirnya istri Pak Sutris mengetahui apa yang telah kami perbuat selama ini. Akhirnya Pak Sutris memutuskan kontak denganku, sekaligus meninggalkanku. Tapi aku cukup puas dengan apa yang sudah aku dapatkan darinya. Aku pun pulang ke kampung dan berdiam diri di rumah. Hari demi hari terasa sepi. Mau ngapa-ngapain rasanya kayak nggak pas. Bahkan tiap malam aku sulit untuk tidur nyenyak. Di teras depan rumah ditemani secangkir kopi, dalam lamunan terpikir olehku,
tentang masa depanku yang kian hari kian berantakan. Dan akhirnya aku memutuskan untuk berhenti dan berharap bisa menata dan memikirkan masa depanku ini. Hari demi hari pun berganti. Meski aku serasa tak betah di rumah, tapi tekadku sudah bulat untuk menata hidup ini sewajar mungkin. Hingga akhirnya beberapa bulan kemudian, ayahku menjodohkanku dengan anak temannya. Namanya Mas Santo. Dia lumayan cakep. Hidupnya juga sudah tersusun rapi atau mapan. Pekerjaannya sebagai pelayaran. Tentu saja aku langsung mau. Bukan karena hartanya, tapi kali ini aku lebih berpihak kepada masa depanku, agar segera hidup normal layaknya orang-orang dan hidup bahagia. Selain itu, pikirku hanya dengan ini mungkin aku bisa berhenti dari masa laluku dan tidak lagi memikirkan hal-hal yang telah berlalu. Meskipun pernikahan ini tidak didasari dengan cinta, tapi aku berniat menjadi seorang istri yang baik dan berbakti pada suami. Setahun kemudian kebahagiaanku semakin terasa komplit dengan kehadiran si buah hati, anak laki-laki yang sangat lucu. Begitupun dengan mertuaku, sangat senang dan menyambut dengan bahagia serta perhatian yang besar atas kehadiran cucunya. Tapi lagi-lagi keimanan dan ketabahanku diuji ketika suami kembali bekerja. Bahkan pulangnya sangat lama, bisa berbulan-bulan. Karena aku sering kesepian dan makin jenuh di rumah sendirian, anak juga masih sangat kecil, akhirnya aku memutuskan untuk mencari pekerjaan agar ada kegiatan. Akhirnya aku mengajukan lamaran di sebuah toko emas yang lumayan besar. Dan aku diterima di toko tersebut. Si buah hati aku titipkan tetangga kepercayaanku. Dan tak terasa, sudah setahun aktivitas ini berjalan. Tiba-tiba tetanggaku menyerahkan anakku kembali padaku atau berhenti ngomong anakku. Karena mbaknya mau menjadi TKW di luar negeri dan dia pergi bekerja meninggalkan suaminya di rumah sendiri karena suaminya kerjaannya tidak menentu. Dan aku pun bingung harus menitipkan anakku kepada siapa, karena cuman dia satu-satunya orang yang aku percaya. Oh ya, mbaknya itu bernama Mbak Inem. Dia tetangga dekatku dan orang yang aku sangat percaya. Suaminya bernama Mas Jojon. Akhirnya aku menawarkan kepada Mas Jojon, suaminya Mbak Inem, untuk menjaga anakku. Dan akhirnya dia bersedia menjaga anakku selagi aku bekerja. Waktu terus berjalan. Awalnya aku dan Mas Jojon biasa saja, tapi lambat laun mataku pun berbicara dan mendatangkan perasaan itu. Ini memang aneh, tapi mungkin karena dia sudah menjaga anakku dengan sepenuh hati. Bahkan Mas Jojon sudah menganggap anakku seperti anak kandungnya sendiri. Aku pun melihat sendiri kedekatan mereka. Hari demi hari berlalu, aku dan Mas Jojon yang sama-sama kesepian malah semakin dekat. Hingga pada suatu hari
kita pun melakukan hal itu. Kita memang sama-sama kesepian. Dari situlah timbul perasaan yang tanpa disengaja, hingga terjadilah hal itu. Aku malah kembali ke masa laluku. Tapi kali ini alasannya bukan karena harta, tapi karena rasa cinta.